Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, di pagi ini kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Sungguh baik dan sungguh ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Kami diberi kesempatan dan anugerah untuk menjalani hari yang baru ini, untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-3. Tertulis demikian. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang bernama Jimmy yang datang ke gereja saat Natal. Ketika meninggalkan gereja setelah kebaktian, pendeta menyapanya dan berkata, "Jimmy, inilah saatnya kamu bergabung dengan tentara Tuhan. Kami perlu bertemu denganmu setiap hari Minggu." Mendengar itu, Jimmy menjawab, "Pak Pendeta, saya sudah menjadi tentara Tuhan, Pak Pendeta." Pak Pendeta pun bertanya, "Lalu mengapa saya hanya melihatmu pada saat Natal saja?" Jimmy melihat ke kanan dan ke kiri, lalu berbisik, "Saya ada di unit agen rahasia, Pak Pendeta." Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini hanyalah sebuah humor saja. Tapi ada satu makna, bahwa begitu banyak orang yang hanya mengingat Tuhan ketika Natal, dan di hari-hari yang lain melupakan Tuhan. Adalah penting bagi kita untuk selalu mengingat akan Tuhan. Salah satu wujud dari mengingat Tuhan adalah datang beribadah di gereja. Mungkin banyak dari kita yang sudah anti gereja, merasa gereja tidak diperlukan. Kita merasa tidak perlu ibadah, yang penting tetap ingat Tuhan. Justru salah satu wujud mengingat Tuhan adalah datang beribadah ke gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-28, kita membaca bagaimana Raja Yosafat menghadapi ancaman yang begitu mengerikan di depan matanya. Hal ini terjadi karena Bani Moab dan Bani Amon hendak berperang melawan Yosafat. Laskar yang begitu besar datang menyerang, dan itu membuat Raja Yosafat menjadi takut. Ketika itu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan di ayat yang kelima kita membaca, "Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan." Ketika persoalan yang begitu besar melanda, Yosafat mengingat akan Tuhan, dan ia pergi ke rumah Tuhan serta berdoa di sana. Adalah baik untuk selalu mengingat akan Tuhan, bukan hanya saat persoalan menimpa. Seringkali saudara, kita baru ingat akan Tuhan ketika ada masalah, saat kehilangan pekerjaan, saat sakit, saat mengalami kerugian, saat mengalami kehilangan, ketika menghadapi ancaman. Tapi di saat dimana semua baik-baik saja, kita lupa akan Tuhan. Kita malas beribadah, malas berdoa, malas membaca Alkitab, tidak mau melakukan kehendak firman-Nya. Kita malah lebih suka hura-hura, party, dan melakukan berbagai hal yang tidak berkenan. Firman Tuhan mengajar kita untuk kembali mengingat akan Tuhan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan,
kita wujudkan itu dalam tindakan kita yang nyata. Memasuki tahun yang baru 2023 sebentar lagi. Mari berkomitmen untuk setia mengingat akan Tuhan. Rugi sebenarnya kalau kita tidak ingat Tuhan. Karena sebenarnya bukan Tuhan yang perlu kita, tapi kitalah yang perlu Tuhan. Maka dari itu kita perlu selalu ingat akan Dia. Setialah kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan. Ingatlah selalu akan Tuhan dalam segala aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala kegiatan kita. Ingatlah akan Dia dan selalu ikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari jangan lupakan Tuhan, saudara. Jangan biarkan hidup kita berlalu sia-sia tanpa mengingat akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar dan menegur kami semua untuk selalu mengingat akan Tuhan. Kami akui bahwa begitu sering kami melupakan Tuhan. Kami hanya mengingat Tuhan di waktu-waktu tertentu saja. Dan kami lebih sering mengingat hal-hal yang lain. Kami mengutamakan untuk memenuhi keinginan diri kami sendiri, tanpa memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Di sepanjang hari-hari menjelang tahun baru ini, kami mau memulai suatu komitmen yang baru untuk senantiasa mengingat akan Tuhan. Sebab kami perlu Engkau, bukan Tuhan yang perlu kami, tapi kamilah Tuhan yang sesungguhnya memerlukan Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan, ingatkan kami selalu, dan kami mau untuk bertekad yang baru, mengingat akan Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan dalam sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu terus membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami ya Tuhan dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.